Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyuman Sri Wahyuni dari kelas B1 Denpasar, NIM 2311031381. Di sini saya akan membuat video mengajar anak SD. Halo Dira, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar dan bentang alam. Baik, kita akan mempelajari 3 poin, yaitu yang pertama tentang untuk mengetahui pengertian dan unsur-unsur denah. Oke? Pertama boleh catat unsur-unsur denah dan pengertian denah. Yang kedua ada kita akan mempelajari pengetahuan dan contoh kenampakan alam buatan. Poin yang ketiga mempelajari tentang pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Sudah? Sudah. Kakak akan jelaskan yang pertama tentang pengertian denah. Denah adalah representasi grafis yang menunjukkan tata letak atau lokasi suatu tempat, bangunan atau area tertentu secara umum. Secara umum, denah dapat diartikan sebagai gambar. Dira pernah nggak lihat denah? Tidak. Atau peta dunia gitu? Tidak. Oke. Secara umum, denah itu dapat diartikan seperti gambar yang memperlihatkan detail lokasi seperti jalan, bangunan, dan elemen lainnya dalam skala tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah didefinisikan sebagai gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Mirip dengan peta, tetapi lebih fokus pada detail permukaan bumi dan dalam bidang datar. Oke. Unsur-unsur denah itu yang pertama ada judul denah. Coba catat dulu. Judul denah. Judul denah itu adalah nama yang mencerminkan isi denah dan judul denah. Judul denah. Oke. Yang kedua itu ada arah mata angin. Mata angin itu adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Arah mata angin itu ada berapa, Dira? Ada 4. Apa aja? Utara, selatan, barat, timur. Oke, pinter. Lokasi denah. Lokasi denah adalah suatu tempat yang akan dituju atau tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Yang keempat, tempat yang mudah dikenali. Dalam denah terdapat tempat-tempat yang mudah dikenali sebagai acuan untuk menuju lokasi. Yang kelima, ada nama-nama jalan. Dalam daerah terdapat nama-nama jalan yang memperjelas lokasi. Yang keenam, ada arah menuju lokasi. Sebagian denah itu disertai dengan arah menuju lokasi. Hal tersebut ditandai dengan garis dan panah. Yang ketujuh, terdapat gambar tempat penting. Gambar pada daerah mewakili tempat-tempat sekitar lokasi. Denah itu seperti ini, Dira. Bisa dilihat. Seperti ini dia, Dira. Contoh denah. Oke. Sekarang kita belajar ke poin yang kedua, yaitu pengertian kenampakan alam buatan dan pengertian kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam itu segala bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti gunung, sungai, lautan, hutan, danau. Itu namanya kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk yang dari hasil peristiwa alam tanpa adanya campur tangan manusia. Oke? Sedangkan kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang terbentuk dari aktivitas manusia yang mengubah kenampakan alam itu menjadi yang mengubah kenampakan alam yang sudah terbentuk. Oke? Coba Dira sebutkan kenampakan alam yang tadi kakak sebutkan itu ada apa aja? Itu ada sungai. Sungai. Lagi?
Da, Da. danau. Penampakan alam itu seperti sungai, danau, gunung, hutan, lautan, itu penampakan alam namanya. Tanjung, teluk, pegunungan, itu penampakan alam. Sedangkan kalau penampakan buatan itu ada perkebunan, sawah, waduk, pelabuhan, bandar udara, itu penampakan buatan. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang bentang alam. Bentang alam itu artinya adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan dengan segala bentuk atau struktur permukaan bumi yang terbentuk secara alami melalui proses geologis seperti pergerakan teknologi, erosi, vulkanisme, sedimentasi. Nah, bentang alam itu ada dua jenis, bentang alam darat dan bentang alam perairan. Apa aja dia? Bentang alam apa aja? Barat. Darat, daratan, Daratan. bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Perairan. Oke, apa aja coba sebut ulang? Bentang daratan Daratan. dan Perairan. coba yang tadi yang kakak sebutkan, contoh penampakan alam apa aja tadi? Contoh penampakan alam seperti Naik. lagi Gunung. Gunung. Darat, danau, Danau. Sungai. hutan, lautan, itu penampakan alam. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Udah? Udah. Pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Yang pertama itu ada pengaruhnya terhadap adat istiadat. Adat istiadat merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara turun-menurun. Adat istiadat itu sangat dipengaruhi keadaan alam di mana manusia tinggal. Manusia di pedesaan masih memegang erat tradisi seperti hidup bergotong royong, selamatan, dan membuat sesaji. Yang kedua, ada pengaruhnya terhadap peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Seperti pakaian manusia perlengkapan manusia banyak memanfaatkan tumbuhan dan hewan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, seperti bulu domba, bulu burung, kulit buaya, ataupun dedaunan. Salah satu contohnya adalah baju kurung khas Papua. Baju kurung khas Papua tersebut terbuat dari kain beludru. Kondisi alam juga berpengaruh pada ketebalan baju yang dikenakan manusia. Yang kedua itu rumah tak ubahnya seperti pakaian. Manusia dalam membuat rumah juga dipengaruhi oleh kondisi alam, baik dalam hal bentuknya maupun bahan pembuatannya. Rumah-rumah di daerah yang jauh dari kota terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Biasa kalau rumah itu terbuat dari apa dia? Bahan pokoknya. Bahan. Kalau diambil dari alam, itu apa biasanya? Kain. Kayu. Emang ada rumah pakai kain dia? Kalau diambil dari alam kan pakai kayu dia. Oke. Yang ketiga, senjata.
banyak senjata yang digunakan masyarakat dibuat dari bahan yang ada di sekitar mereka seperti panah dan tombak. Banyak yang memanfaatkan bahan yang ada di alam seperti tanah liat untuk membuat tempat tempayang dan pot bunga. Makanan juga, kesenian juga. Kesenian merupakan segala sesuatu yang indah. Manusia mengungkapkan rasa indahnya dalam dirinya dalam beraneka bentuk. Kesenian tersebut tak lepas dipengaruhi kondisi alam dan yang ada di sekitar manusia. Bahasa untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Manusia membutuhkan bahasa. Di Indonesia terdapat ratusan bahasa dengan logat yang berbeda-beda. Walaupun demikian, karena berasal dari bahasa induk, sama kadang kita jumpai kata-kata yang sama di beberapa daerah. Oke. Baik, segitu aja pelajaran kita hari ini. Tadi apa aja yang Dira tangkap dari beberapa yang kakak jelasin tuh, apa aja yang Dira tangkap? Apa aja yang Dira dengar? Sungai, danau, gunung, lautan, hutan. Oke. Itu bagian dari, itu contoh-contoh dari kenampaan alam. Oke. Kalau kenampaan buatan ada sawah, perkebunan, pelabuhan, seperti itu contohnya ya.